Sistem kekebalan tubuh itu akan powerful ketika Anda dalam kondisi lapar. Kenapa Rasulullah SAW dan sahabat itu menang ketika perang? Karena perangnya dalam kondisi lapar. Ngeluh, emosi negatif itu dia akan membuat tubuh itu lemah. Kenapa? Karena tubuh akan mengeluarkan autoimun. Kenapa orang gila telanjang kemana-mana gak sakit gitu? Kalau Anda udah sulit tidur, nah ini ada masalah kekebalan tubuh sebenarnya. Makanya saya banyak menganalisa orang kena kista itu, mereka muncul kenapa? Karena penyakit metabolik. Di antaranya adalah lonjakan glukos. Kembali lagi di kelas holistik bersama saya, insya Allah ini secara konseptual akan kita lakukan. Dan untuk siang hari ini kita akan membahas insya Allah tentang kekebalan tubuh holistik ya. Di materi kita tentang kekebalan tubuh holistik kita. Dan ini memang bagian dari pembahasan kita di sesi kelas Rebuan, dan insya Allah mudah-mudahan sesi ini bisa berjalan rutin sehingga kita bisa terus ya belajar sehingga kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita ya. Sebenarnya saya membuat kerangka dasar, cuman saya belum tak buat PowerPoint-nya ya, jadi karena banyak urusan gitu ya. Oke, jadi yang pertama, insyaallah kita bahas secara simpel dulu. Jadi sistem kekebalan tubuh di dalam tubuh kita itu merupakan salah satu bagian daripada kerja organ yang sangat menarik ya kalau kita mau mengkajinya gitu. Jadi kemarin kita udah membahas tentang pola makan ya. Jadi pola makan yang kemarin itu sebenarnya dibuat berdasarkan riset ya. Jadi kalau kita lihat berkaitan dengan kecerdasan ya. Kecerdasan itu ada 3 gitu ya. Kecerdasan itu ada 3 ya. 3 kecerdasan ya. Yang pertama itu adalah kecerdasan tak terbatas ya. Nah, ini adalah wahyu ya. Bukan wahyu nama orang ya, tapi firman Allah itu merupakan sumber kecerdasan yang tidak terbatas. Nas-nas Quran segala macam itu. Nah, orang Islam itu cara dia berpikir itu berdasarkan wahyu gitu. Standar perbuatan, standar berpikir, standar bersikap itu berdasarkan perintah dan larangan. Itulah wahyu itu. Kemudian yang kedua adalah yang namanya pengalaman. Ya, jadi pengalaman baik itu secara klinis atau apapun ya, pengalaman itu juga dia akan membentuk yang namanya kecerdasan. Makanya yang mahal itu adalah pengalamannya gitu. Dan yang ketiga adalah riset ya dan eksperimen. Nah, ini salah satu hal kecerdasan yang membentuk pengetahuan ya. Pengetahuan itu. Jadi pengetahuan kita dibentuk melalui 3 variabel ini. Jadi yang pertama adalah wahyu, itu firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita seorang Islam itu dipandu dengan Al-Qur'an, As-Sunnah itu. Ya, maka di zaman dulu ketika ada gerakan yang memalsukan hadis, itu para ulama kemudian bangkit melawan gerakan yang memalsukan hadis. Yang Anda bisa baca sekarang misalnya baca hadis Al-Lulu Al-Marjan itu merupakan salah satu upaya dari para ulama di tahun 1900-an dulu itu ya. Itu dimulai dari Imam Bukhari gitu ya. Imam Bukhari itu dia nanti punya murid namanya Imam Muslim itu. Jadi kalau selalu dikutip Bukhari Muslim, jadi Bukhari itu gurunya gitu. Dia dari daerah Bukhara. Bukhara itu sekarang Federasi Rusia gitu. Bayangkan dia jalan kaki dari Bukhara itu ke Isfahan di Iran sekarang, kemudian ke Baghdad, kemudian ke Mesir, ke Damaskus, sampai ke Madinah dan ke Mekah gitu. Untuk mengumpulkan beberapa hadis-hadis. Kenapa? Karena di zaman perang salib dulu itu orang-orang kafir menyerang umat Islam dari sisi sumber hukumnya, yaitu hadis. Gitu. Nah, kemudian Imam Bukhari itu dia menyusun salah satu metodologi ilmiah yang disebut dengan sanad gitu ya. Kalau teman-teman di pesantren pasti paham sanad itu. Sanad itulah ilmu berkaitan dengan silsilah, urutan gitu. Jadi qala Rasulullah itu, kata Rasulullah. Rasulullah berkata kepada Umar berkata kepada
Ibnu Umar anaknya gitu. Jadi ditelusuri gitu. Bahkan metodologi sanad inilah yang menyelamatkan umat Islam dari kehancuran. Kenapa? Karena serangan terhadap hadis ini merupakan yang melemahkan daulah Islam di masa lalu. Artinya apa? Karena hadis ini kan sumber hukum Islam kedua setelah Quran, nomor 2 setelah Quran. Nah, kelemahannya di masa lalu itu adalah hadis ini karena karena katanya itu jadi tidak punya yang valid gitu, ya, yang presisi itu. Makanya muncullah hadis-hadis palsu. Begitu. Jadi hadis palsu, hadis lemah. Gitu loh. Misalkan kalau Anda yang sering kutip, misalkan cinta tanah air sebagian dari iman gitu. Nah, itu juga hadis lemah, itu hadis palsu gitu. Nah, itu adalah orang-orang kafir dan orang-orang sindik, para pembohong. Kalau sekarang para pembuat hoax, pembuat buzzer gitu ya. Nah, itu kemudian para ulama bisa menangkis itu. Kemudian diteruskan muridnya bernama Imam Muslim. Makanya ada Sahih Bukhari Muslim. Dan Imam Bukhari itu mengumpulkan hadis itu 600.000. 600.000 hadis itu. Bayangkan. Kalau Anda baca Sahih Bukhari itu berapa hadis? Cuma 7.000. 7.000 itu. Al-Lulu Al-Marjan, mutiara-mutiara hadis itu cuma 7.000 gitu. Sementara beliau mengumpulkan sampai 600.000, itu luar biasa. Kenapa? Karena di zaman dulu, di zaman Khilafah Abbasiyah itu, yang namanya ilmu pengetahuan itu kenapa berkembang pesat? Karena para ulama dan ilmuwan, jadi ada dua ya. Kalau kita mau membangun peradaban, ulama dan ilmuwan, ini harus duduk berdampingan. Ya, jadi ulama dan ilmuwan itu insentifnya dari negara itu adalah kitabnya itu nanti ditimbang, lah nanti berapa kilo dikasih emas gitu. Jadi luar biasa itu. Makanya kalau Anda baca kitab Ibnu Batutah misalnya, Arihlah, beliau pernah datang ke Nusantara melalui kerajaan Samudra Pasai, Aceh dan Demak itu kitabnya sih tebel banget itu. Atau Ibnu Khaldun dalam kitabnya namanya Muqaddimah. Nah, jadi insya Allah tradisi kita belajar itu di dalam Islam merupakan bagian daripada budaya kita sebagai seorang muslim sebetulnya. Jadi jangan sampai kita lelah untuk nggak belajar. Karena kembali ke sini, jadi sumber pengetahuan yang menjadikan kecerdasan itu nomor 1 adalah wahyu. Itu kecerdasan tidak terbatas. Maka ketika kita belajar tentang wahyu, tentang Islam itu bukan belajar soal bahasa Arab. Itu bukan soal cara makhraj huruf misalkan taksin atau membaca Quran, tapi luar biasa ini. Jadi sebetulnya kalau nanti kita baca pelan-pelan, hayati, ya, ketika Allah mengatakan kepada kita sebagai khalifah fil ard, di muka bumi, artinya kita punya tugas untuk memanajemen bumi. Anda tinggal di dunia atau di bumi? Di bumi. Nah, jadi definisi dunia itu universe, alam semesta itu. Meliputi Mars, bulan, matahari. Sementara Anda nggak pernah ke bulan, nggak pernah ke matahari, berarti Anda adalah di bumi. Nah, karena Anda di bumi, maka ditugaskan di dalam Quran itu kita sebagai khalifah fil ard. Kita disuruh mengatur, memanage bumi, tempat kita tinggal. Termasuk diri Anda sendiri. Nah, insya Allah yang akan kita bawakan pada siang hari ini adalah tentang kekebalan tubuh holistik. Nah, jadi kekebalan tubuh itu, ini salah satu sistem organ yang bekerja dalam tubuh kita. Ya, ada yang suka ngorek-ngorek telinga? Erwin suka ya? Keluar apa itu namanya itu? Hah? Apa namanya? Kalau ini apa Bu Martin yang korek-korek telinga itu keluar namanya? Kopok. Krista sering yang udah kopok ya. Udah ya. Kopok itu, nah ini kopok itu. Upil, siapa yang suka ngupil? Ahmad suka ngupil nggak? Gimana kalau ngupil kayak gini ya? Upil, kopok, lendir, ini bagian kekebalan tubuh. Bayangkan kalau nggak ada kopok, kalau nggak ada upil, bayangkan. Jadi yang namanya upil, ini ya, upil ya, benar sini namanya upil ya. Upil ini filtering kepada chemical berbahaya. Jadi kalau misalnya Erwin lagi ngeng gitu ya. Nah, ibu-ibu yang di sana itu ada satu mekanisme tubuh bernama upil. Bayangkan kalau partikel kecil itu masuk ke paru-paru. Tapi dia tidak akan bisa masuk ke paru-paru karena ada upil. Maka Anda harus berterima kasih kepada upil hari ini. Upil matur nuwun gitu. Terima kasih banyak karena engkau telah membuat udara yang kotor ini tidak bisa langsung masuk ke paru-paru. Dan itu tidak ada mekanisme apapun seampuh upil. Mau diganti pakai apa?
Masker nggak sehebat upil. Inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai upil itu disia-siakan. Terima kasih kepada upil, gitu ya. Begitu juga tadi kopok di sini, ini juga dia berhubungan langsung dengan benda asing yang akan masuk ke dalam tubuh. Ini bagian dari sistem kekebalan tubuh. Upil. Ya, jadi semua yang keluar di tubuh kita paling luar tuh tadi ada kopok, ada upil, ada ini di sini apa namanya? Cilok gitu. Itu juga sama gitu. Termasuk nanah ya. Nah, cuman saya akan bahas kajian ini dari kerangka Islam karena bicara kekebalan bukan hanya sel darah putih, limfosit, sel B, sel T itu bukan yang kayak gitu aja. Tapi ada sesuatu yang lebih fundamental lagi berkaitan dengan kekebalan tubuh itu. Dan mudah-mudahan di Hasbo kita bisa mengkaji itu biar kita bisa merawat tubuh ini. Kenapa tubuh ini perlu dirawat? Karena tiap-tiap yang bernyawa itu nanti akan mati. Nah, ketika mati nanti dimintai pertanggungjawaban. Jadi jangan sampai kita mati dalam kondisi mendolimi diri sendiri. Gitu. Makanya minggu lalu kita coba sampaikan materi tentang bagaimana makan ya makan sebelum kenyang, berhenti makan sebelum kenyang. Kenapa? Karena banyak orang tubuhnya itu hari ini misalkan berlebih. Dia tidak dalam kondisi hemostatis. Nih. Hemostatis. Jadi ini teman-teman kayak kuliah kedokteran semester 1 itu, pembahasan tentang biomedis tuh atau biomedika. Jadi orang yang diresepkan makan sehat, 4 sehat 5 sempurna itu kalau tubuh itu hemostatis. Kenapa kita revisi ya? Dulu ketika kita awal-awal kemudian banyak menangani pasien herba racikan, kita food management ya, kita arahkan tuh. Ya, makan pintar, makan benar. Makan pintar itu yang dimakan benar-benar esensinya yang diperlukan oleh tubuh, bukan junk food, fast food itu. Makan benar itu benar-benar diperlukan oleh tubuh gitu. Tetapi kesini gitu ya, saya melakukan research ya dan eksperimen ini, ilmunya kan makin banyak. Jadi selama beberapa tahun terakhir kita menangani pasien, katakanlah kalau sebulan kita bisa menangani 100 ya, berarti selama 8 bulan 800 tuh pasien kita tangani itu. Wah berarti ilmunya berkembang. Ternyata banyak penderita kista, miom, itu kondisi tubuh sudah tidak hemostatis. Bahasa gampang hemostatis itu seimbang. Nih, seimbang. Jadi tubuh dalam kondisi seimbang. Nah, seimbang itu gini, misalkan Anda umurnya 25, metabolisme 25. Gitu loh, lemaknya pas, semuanya pas. Nah, tapi ketika kita dalam posisi tidak seimbang, diseimbangkan dulu tuh badan. Baru dikasih herbal, baru dikasih treatment. Kalau nggak sulit, nanti akhirnya loh nggak mempan, nggak manjur. Iya, karena kondisi tubuhnya itu nggak seimbang. Kayak gitu loh. Jadi kemarin ya contoh lagi Mas Imam ya. Mas Imam itu contoh tidak hemostatis, tidak seimbang. Jangan marah ya Mas Imam ya. Misalnya Mas Imam umurnya 28 ya. 29, tetapi dia metabolisnya 52 tahun. Nah ini kan harus diseimbangkan dulu ke 29 tahun dulu. Artinya apa? Mas Imam itu dari komponen tubuhnya terlalu banyak lemak. Jadi Mas Imam itu terlalu banyak lemaknya. Nah lemak itu ada dua, ada fat yang biasa, ada lemak visceral. Nah yang paling berbahaya itu adalah lemak visceral, lemak yang di dalam organ. Kalau Anda nyembelih ayam tuh, di bawah ginjalnya kok ada lemaknya, atau kambing itu atau sapi, itu lemak visceral, lemak yang membungkus organ. Lemak yang membungkus organ, gaji gitu. Nah lemak yang membungkus organ, kabar baiknya itu bisa ditangani. Dengan apa? Dengan lemak pula gitu, yaitu dengan telo. Makanya di grup saya kasih contoh bikin telo dari gaji sapi. Gitu ya. Nah, lemak itu muncul dari apa? Muncul dari gula. Itu. Tetapi ini perlu dibentuk dulu mindsetnya. Nah, yang paling berat kan biasanya perempuan tuh. Kalau misalkan dalam pikirannya ketika diet tuh mikirnya pengorbanan gitu loh. Itu banyak gagal ya, wanita banyak gagal karena seakan karena nggak makan ini, nggak makan itu adalah padahal sebetulnya itu mengembalikan ke posisi semula. Gitu Bu. Jadi dikembalikan ke posisi semula. Ingat, misalnya 30 tahun makan banyak gula, karbo. Itu udah berlebihan, maka ini harus di stop dulu, mau nggak mau. Diseimbangkan dulu. Kayak gitu. Jadi pembahasan kita dulu yang misalkan 7 rupa 7 warna, ya pernah ya di kelas ya, itu kalau hemostatis. Ternyata kita menghadapi banyak kondisi di mana pasien itu tidak hemostatis, tidak seimbang. Gitu ya, jadi
kita butuh menyeimbangkan lebih dahulu. Makanya kita sharing ya, mudah-mudahan saya harapkan begini ya. Di lingkungan kita itu terjadi keberkahan. Keberkahan itu seperti lampu ini. Dia menyinari gitu. Jadi kalau saya banyak ngisi di luar, banyak bikin kelas, banyak edukasi pasien, masa internal nggak disinari gitu. Makanya kemarin ngomong sama Adi, hari Rabu kita bikin kelas lah gitu. Mudah-mudahan ini bisa menyinari ya, biar itu bisa merasakan keberkahan. Karena untuk ngejaga badan ini butuh ilmu gitu. Jadi kita belajar menjadi ilmuwan ya, jadi orang yang berilmu gitu. Jadi kita di siang hari ini membahas tentang sistem kekebalan tubuh. Nah, tadi pembahasannya sudah sampai kepada pembahasan tentang hemostatis seimbang. Makanya yang belum seimbang diseimbangkan. Gitu ya. Tuh, Mas Imam udah turun berapa kilo, Mas? Udah turun 3 kilo, Mas Halo, seminggu doang udah turun 3 kilo ya. Adi udah turun juga, Di? Udah ya, udah gak terlalu gemuk kan dia? Gitu ya. Nah, kalau yang kurang lemak, kayak Fauzan, Ahmad, Mbak Asa itu makan lemak. Gitu ya. Bikin telo ya, murah itu, gaji itu murah gitu ya. Itu. Jadi kemarin aku dapat 2 kresek ya di pasar, tak minta itu karena punya langganan daging. Udah dibawa aja Mas itu. Itu kita biasanya buang-buang kok gitu. Kan ada keronyos, ada gaji kan. Lah kalau keronyos bisa dijual, tapi kalau lemak kan pada nggak mau. Bahkan kalau orang beli daging kan dibersihin kan gitu. Saya dapat 2 kresek itu. Nah, gitu ya. Jadi itu murah, cukup murah. Kalau kita mau nembung minta itu kadang-kadang dikasih. Nah, jadi ini penting banget. Kenapa? Karena ini untuk membantu menyeimbangkan hormon. Nah, bagi perempuan nih, kalau haid nggak lancar, miom, ya, PCOS yang kemudian sekarang, kenapa PCOS, polycystic ovarium syndrome diubah menjadi PMOS? Karena ini memang permasalahan metabolik. Jadi para ilmuwan sekarang itu mendefinisikan PCOS. PCOS itu ini, sel telurnya kecil-kecil, sulit hamil biasanya. Rambutnya contohnya rontok. Haidnya nggak lancar. Nah ini PCOS tuh. Ini contoh kayak Mbak Bunga dulu kayak gini. Haidnya itu setahun sekali, 2 tahun sekali ini PCOS. Nah, jadi ini permasalahan karena metabolik. Ya kemarin kajian kita tentang BMR tuh, basal metabolic rate atau basic metabolic rate. Proses metabolik, proses memecah makanan atau nutrisi menjadi energi dalam satuan ATP itu. Jadi memang tubuh kita memang rumit, tapi bisa dipelajari. Nah, jadi 70% ini itu aktivitas BMR, aktivitas metabolik. Jadi olahraga itu cuma 5%. Kerja aktivitas kemarin 15%. Tidur istirahat 10%. Olahraga 5%. Nah total 100% itu energi. Jadi paling banyak itu untuk memecah lemak, ya itu adalah BMR. BMR itu untuk apa? Ya untuk tetap hidup organ tuh. Jadi basic metabolik. Jadi jantungnya bisa tetap hidup, ginjalnya tetap hidup gitu loh. Jadi dia butuh beberapa energi. Misalnya nanti bulan depan kita ngukur lagi ya. Saya lagi beli alat yang langsung lemak Anda itu tersebar di bagian organ mana saja itu ada itu. Gitu. Itu. Jadi cukup lebih canggih lagi. Jadi nanti lemaknya banyak di paha, banyak di sini, banyak di jantung, banyak di liver itu. Akan ketahuan semua. Nah, kabar baiknya lemak visceral itu bisa diperbaiki dengan aktivitas BMR. Tidak harus angkat beban. Aktivitas BMR kalau untuk hemostatis biar seimbang, yaitu apa? Stop karbo total. Nah, problemnya nanti lemes. Lemes gak Mas? Nah, kenapa lemes? Karena kekurangan 2, garam dan lemak. Gitu. Dan ketika kita putus karbo, karbohidrat itu bisa nasi, bisa kentang, bisa mie, bisa biji-bijian, yang penting mengandung pati gitu ya, singkong macam-macam. Ketika kita putus karbo, ya, nanti akan terjadi gejala dalam tubuh yang namanya flu. Bisa greges, bisa sini serak, bisa pusing, ya. Itu putus karbo gitu. Kenapa? Karena selama ini aktivitas metabolisme mengubah karbo menjadi energi, ya, energi atau ATP itu dialihkan ke ketosis, ke lemak dan protein. Nah, cara mengatasinya adalah Anda bikin air kaldu, air sop diminum. Ya, jadi kalau bisa ada yang rebus tulang, ada apapun nanti caranya gitu. Ini untuk yang tidak seimbang.
Kenapa? Jangan sampai Anda itu meninggal dalam keadaan mendolimi diri sendiri. Itu aja. Ini kaitannya akidah sebenarnya. Kaitannya karena begitu ya. Nah ini ada satu ahli biologi ya, Yoshinori Ohsumi itu dari Jepang. Itu mendapatkan hadiah Nobel gara-gara dia melakukan riset tentang autofagi ya, tentang jam puasa dalam tubuh itu. Jadi ketika kita puasa 16 sampai 24 jam, sel itu akan memakan komponen yang rusak dalam tubuh itu. Dan ini akan terjadi regenerasi dan stem cell imun baru. Nah, kalau di dalam Islam kita sudah jelas ya, ada puasa Ramadan, ada puasa Senin Kemis, ada Ayyamul Bid ya, sebulan 3 kali itu. Gitu. Jadi seperti hadis dari Abu Nuaim itu, berpuasalah niscaya kalian sehat itu. Jadi ini sebenarnya saya rancang bikin PowerPoint ya, tapi karena belum sempat saya berikan ya untuk didesain, jadi rancangan aja gitu. Jadi itu puasa. Jadi begini nih, kita kan hidup 24 jam nih. Kita hidup 24 jam. Berapa jam mulut Anda terbuka untuk makan, untuk ngunyah? Nah kita harus mengatur itu. Gitu. Kalau kita tidur 8 jam, maka ada waktu 16 jam kan. Idealnya itu sebenarnya 8 jam. Kita membuka mulut untuk mengunyah. Maka kalau Anda biasa sarapan misalnya jam 1, jam 2, ya selesai nanti jam 10 malam. Nah itu lebihnya semuanya fasting. Gitu. Atau puasa. Kan gitu. Kita kan kadang-kadang nggak makan ketika tidur doang ya nggak? Nah itu penyakit manusia tidak pernah melakukan manajemen gitu. Karena dia nggak ngerti gitu. Dia nggak ngerti. Jadi prinsip dasar begini, tubuh itu kalau di dalam Islam itu amanah Allah. Ini bukan punya Anda ini. Tangan ini. Makanya nanti di Yaumul Hisab semua bersaksi. Matanya akan ngomong, kulitnya akan ngomong. Nah orang Islam tuh berpikirnya sampai situ. Makanya makan sehat itu kalau di dalam Islam bagian dari perintah Allah. Makanya di dalam Quran itu Allah menjelaskan tentang al-haram, al-haram gitu. Toyiban gitu. Jadi dijelaskan tuh. Mana yang toyib gitu ya. Mana yang halal, mana yang haram. Nah itulah standar hidup seorang muslim. Gitu ya. Standar hidup seorang muslim yaitu adalah perintah dan larangan alias halal dan haram. Gitu. Jadi halal dan haram itu adalah standar perbuatan kita. Bukan asas manfaat. Gitu. Nah, bagaimana cara menghadapi nafsu gitu kan? Orang kan punya masalah dengan nafsu. Dan nafsu itu dihadapinya dengan akal. Gitu. Makanya hidup tenang itu butuh akal, butuh ilmu gitu. Nah, jadi kita butuh akal. Coba aja gitu ya. Kalau posisi sudah tidak seimbang, satu-satunya jalan itu akal kita akan mencari protein. Kalau Anda makan protein misalnya, makan telur 10 itu kenyang itu. 10. Makan daging 300 gram itu kenyang itu. Minumnya air kaldu ya. Jadi bikin sop diminum kaldunya gitu. Nah ini untuk kondisi-kondisi teman-teman yang hemostatis, misalnya Mas Irwanto. Jadi Mas Irwanto melihat muda usia metaboliknya 49-nya. Nah, itu. Segera bertobat antum itu. Gitu ya. Jadi ini penting. Kenapa? Amanah. Jadilah amanah gitu loh. Jadilah amanah. Nah, kenapa hari ini kita nggak amanah? Mungkin nggak tahu ilmunya, mungkin nggak ngaji, mungkin nggak belajar. Nah, melalui message risalah yang saya sampaikan di forum ini menjadi sampai ke Anda sekalian. Inilah hebatnya Islam. Ya, jadi Islam itu mengatur 3 dimensi. Pertama, hablum minallah. Itu tata cara sholat, tata cara ibadah, zikir, tata cara wudhu, tata cara memandikan jenazah. Ada yang udah pernah memandikan jenazah di sini? Pernah nggak? Wah, harus pelatihan. Ibu-ibu pernah? Pernah? Belum? Waduh, harus pelatihan. Jadi kita itu harus bisa memandikan jenazah, mengafani, menyolati. Barangkali di antara kita ada yang meninggal dan kita harus ngurus. Itu bagian seorang muslim loh. Jadi itu harus dipelajari ya. Alhamdulillah saya dulu ikut pelatihan di Baitul Arqam di Muhammadiyah ya. Jadi latihan lah ya gitu. Gitu. Walaupun waktu itu ada contohnya teman saya yang buat contoh mayitnya ya. Setelah itu dia kecelakaan mati beneran itu ya Allah. Habis pulang Baitul Arqam, wah itu kecelakaan. Ya itu udah Allah kan itu kan. Tadinya dia udah jadi mayit-mayitan gitu loh disolati. Tapi sholat jenazah udah bisa semua ya? Bisa ya? Kalau nggak bisa latihan kita dipastikan. Udah bisa sholat jenazah? Udah ya? Jangan sampai nggak bisa itu.
Latihan. Dia bisa nggak? Wah, belajar. 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 Bikin ini diajar ini. Gitu. Tata cara wudhu udah bisa wudhu ya. Nah, itu hablum minallah semuanya. Yang kedua adalah hablum minan nas. Berhubungan dengan manusia yang lain, itu contohnya muamalah gitu. Itu ada aturan Islam, ada cara Islam untuk hablum minan nas. Ya. Kemudian ijtimai gimana, cara berpakaian gimana kan gitu. Ya, bagaimana cara bertamu jam berapa itu ada aturannya gitu. Nah, yang ketiga adalah hablum minan nafsi. Ya, jadi bagaimana kita berhubungan dengan diri kita sendiri. Ya, apa pembahasannya? Makanan. Jadi kalau kita mengkaji tentang fikih, tentang hablun nasi, salah satunya tentang makan. Kita belajar tentang makan itu ada ilmunya. Makan tangan kanan, tangan kiri. Nah, itu ada ilmunya. Jadi tidak sembarangan. Gitu ya. Makan ada adabnya, ada doa makan. Udah hafal kan doa makan ya? Gak perlu belajar ya? Bu Martini hafal ya, Bu? Anak saya kalau doa makan malah doa mau tidur tuh, salah-salah gitu ya. Si Malik gitu ya. Nah, ini betapa hebatnya Islam maksudnya gitu. Jadi Islam itu diajarkan sampai sedetail itu ya, berkaitan dengan makan. Termasuk nanti memilih makanan-makanan yang halalan thayyiban dan menjauhi makanan yang haram. Ini sama untuk menjaga tubuh. Kalau kita nggak ngerti ya, wah itu bahaya. Coba aja kalau Anda datang ke dokter, dok ini obatnya halal atau haram, nggak bisa jawab gitu. Dokter itu nggak bisa jawab obatnya halal, nggak tahu nih. Gitu. Nah, padahal kalau ada zat haram masuk ke tubuh kita 40 hari, ya amal ibadah dan doa kita nggak diijabahi oleh Allah. 40 hari itu. Itu 40 hari itu hati-hati banget. Jadi seorang muslim itu warak, tawadu, dia harus hati-hati itu dengan apa yang dia makan. Kita nggak tahu minyaknya mungkin ada campuran minyak babi, makanannya mungkin. Nah, ini pentingnya kita kemudian mempelajari ilmu tentang halal haram, dan ini merupakan bagian daripada kajian. Jadi kalau kita ngaji kadang-kadang isinya kan cuma fikih ibadah semua ya. Fikih puasa, fikih sholat itu. Nah, alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan kelas untuk bagaimana berhubungan dengan diri kita sendiri tadi. Nah, makanya berhubungan dengan diri kita sendiri kita harus ngerti tubuh. Ngerti tubuh kita. Makanya jangan takut nimbang gitu kan itu ya. Jadi gitu. Sehingga nanti kita bisa ngerti fakta yang sebenarnya. Gitu. Jadi kita hidup 24 jam, kita harus tentukan manage mau berapa jam Anda ngunyah. Gitu. Kalau saya tentukan saya 8 jam itu. 8 jam aja. Setelah itu istirahat. Nah, syukur-syukur fasting. Makanya kalau orang dulu kenapa sehat-sehat itu, contoh, dia berhenti makan itu habis maghrib tuh. Makan terakhir biasanya habis maghrib, terus dia sarapan lagi itu besok paginya jam 7. Kan 12 jam tuh. Nah, itu sudah fasting sebenarnya. Dia akan terjadi proses namanya autofagi. Orang sekarang malam-malam beli nasi goreng, bakmi, makan martabak, batagor, gitu ya. Tengah malam bangun misalnya beli nasi goreng di depan itu, wah itu dia situ ya. Nah itu, gitu. Jadi ini sekarang, sehingga tubuh itu dalam kondisi kelelahan. Gitu. Nah sebenarnya begini, kalau Anda makannya yang berkualitas itu sebenarnya kenyang itu lama gitu. Ya, makanya kenapa kemarin kita contohkan protein ya, ayam, telur, daging kambing, daging sapi, ya, ikan, nah itu kan proteinnya lebih lama. Dibandingkan tempe tahu ini lebih lama loh proteinnya. Coba aja tuh, ya. Misalnya gini, tapi semua itu tergantung daripada mindset, ya, mindset tuh, mindset. Misalkan nih perempuan nih, kalau Anda bermindset gini, aku kalau nggak sarapan lemes beneran. Aku kalau nggak sarapan kena mah gitu. Karena kalau tataran mindset, jadi gini, mindset itu kan ibaratnya persepsi personal ya. Misalkan Rista, apa persepsi personal kamu biasanya yang kamu biasanya ngomong ke diri sendiri, yang menjadi kebiasaan? Contoh aja, Rista, apa? Iya, sarapan nggak kamu? Nggak. Biasanya makan jam berapa? 11, 12 baru makan. Berarti fasting dong ini ya. Terakhir makan jam berapa? Biasaan aja. Jam 12 malam? Iya. Terakhir makan biasanya jam berapa? Jam 7. Tapi sarapan lagi jam 12 siang. Makan lagi jam 12.
Tapi malam-malam makan lagi nggak? Ngemil apa? Cemilan kayak Keripik. ya. Oh, jam berapa ngemil tuh? Nggak nyampe jam 8 sih. Oh, Tapi yang langsung habis satu nggak, tapi selesai ngunyah jam berapa? makan besar gitu. Oke, contoh Rista, makan besar jam 7, ngemil sampai jam 8. Terus sarapan lagi jam 12, udah biasa gitu. Kamu sakit gak kayak gitu? Enggak. Karena udah jadi persepsimu oke gitu ya. Nah jadi gitu. Jadi teman-teman, jadi ini contoh persepsi ya. Persepsi itu mindset itu apa yang kita persepsikan. Ini persepsi atau mindset secara personal. Bukan secara teori ya. Kalau bicara teori nanti bicara benar salah itu harus diuji experience. Tapi ini bicara statement dari sisi personal. Jadi kalau kita bisa mengatakan gini, aduh gak bisa, gak bisa beneran itu. Waduh kalau gak sarapan kena mah. Tapi kalau udah terbiasa gitu, ya terbiasa kayak gitu itu gak apa-apa. Nah makanya ketika Anda lagi mengembalikan tubuh kepada hemostatis, jangan bermindset, waduh kok apa-apa gak boleh gak makan. Nah itu gak jadi itu. Karena menganggap itu sebagai pengorbanan. Nah jadi yang diubah tuh persepsinya, pikirannya dulu gitu. Aku mau sehat, aku mau menghadap Allah dengan husnul khotimah gitu. Ingat ya, goal seorang muslim itu husnul khotimah. Itu goalnya itu. Jadi mati dalam keadaan husnul khotimah. Ingat. Itu udah derajat tertinggi itu. Nanti lebih tinggi fisabilillah ya. Itu. Jadi tapi husnul khotimah itu harus menjadi cita-cita kita semua. Kita pengen menghadap Tuhan kita, Sang Pencipta itu yang mencipta itu dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan tidak mendolimi. Itu. Nah kalau kita tidak bisa ngurus diri kita sendiri, bagaimana kita bisa ngurus orang lain? Bagaimana kita memimpin, bagaimana kita berdakwah, gak bisa. Makanya ada satu yang menahu, kalau kita saja mungkin, ngapunten ya, perut aja buncit gitu, kita gak bisa mengontrol mulut tuh. Ngontrol mulut tuh bukan hanya ngomong ya, makan juga. Jadi kontrol mulut itu meliputi makan dan ngomong. Makanya mulut ini luar biasa nih, kalau gak dikontrol tuh, bisa jahat ini mulut. Ya yang udah punya suami jahat sama suami, yang udah punya istri bisa jahat sama istri. Dikontrol mulut itu. Kalau lagi lapar ngomong saya lagi lapar. Gitu. Nah ini kamu ngomong ya. Nanti marah-marah sama istrimu nanti kamu. Udah ya. Saya lagi lapar, lagi hemostatis, tolong saya dibantu. Kalau enggak nanti kamu bisa bentak-bentak istrimu tuh. Ya. Ya ibu-ibu juga sama ngomong ke suami, ngomong ke sekitarnya, lingkungannya lah. Kalau lagi memperbaiki diri tuh. Ngomong saya lagi ini, mohon maaf ya kalau ada kurangnya gitu. Nah ini gunakan dengan baik, di-manage tuh mulut tuh. Ya kalau di dalam Jawa juga dikatakan kan ajining diri soko kedaling latih kan ya. Itu jadi omongan penting. Nah jadi omongan ini bahaya gitu. Jangan ditambah jadi kurang gitu. Nah makan juga sama. Mulut juga nggak bisa tutup. Maka pertama kali Anda itu ya merubah hidup itu, salah satunya yang dirubah itu adalah itu. Bagaimana jam buka tutup mulut. Kapan tutupnya, kapan bukanya gitu. Bisa ya. Nah diatur tuh waktu kita. Kalau dikatakan hidup kita berapa? Hidup kita itu 24 jam. Ingat ya, hidup kita itu hari ini. Apakah besok kita hidup? Wallahu alam. Gak tahu. Cuma 24 jam berulang-ulang selama 30 tahun. Tapi real hidup kita ya sekarang. Sekarang ini hidup kita. Lah gunakanlah sekarang ini dengan bermakna. Jangan nggak tahu apapun gitu. Jangan fatigue, bingung. Tapi gunakanlah sekarang ini bermakna, berarti. Gitu loh. Ya, makanya kata Rasulullah SAW ada 2 nikmat yang orang itu lupa. 1 nikmat sehat, kedua nikmat sempat waktu itu. Itu kata Rasul itu. Jadi Rasul kan informasinya dari wahyu ya, dari Allah langsung gitu. Kita hidup tuh 24 jam. Nah, jadikan 24 jam kita atur. Misalnya kalau kita kerja sampai jam 4, misalkan nanti kita makan ya selesai misalnya jam 8 malam gitu. Nanti terjadilah fasting tuh. Lah kondisi fasting itulah nanti, fasting itu puasa ya. Itu namanya nanti terjadi namanya autofagi ya. Jadi autofagi itu adalah di mana tubuh itu berhenti dari makan, melaparkan diri, dia akan memecah atau menggunakan sel-sel yang rusak. Gitu. Nah, termasuk juga sistem kekebalan tubuh gitu. Sistem kekebalan tubuh itu akan powerful ketika Anda dalam kondisi lapar. Kenapa Rasulullah SAW dan sahabat itu menang ketika perang? Karena perangnya dalam kondisi lapar.
Jadi kondisi kekuatannya powerful. Jadi dalam kondisi yang bukan, kalau kekenyangan, aduh, tahu nggak kehebatan pasukan Muslim yang dipimpin Nabi itu ketika menghadapi Romawi dan Persia itu karena kesimpelannya. Satu ya, kaum Muslimin itu biasa puasa. Kedua, kaum Muslim itu makannya cuma kurma. Tentara Romawi coba makannya itu ribet tuh, ya, dia harus minumnya wine, ya, daging, sayur, gandum. Jadi ribet. Persia juga sama itu. Lah pasukan Muslim karena dia nggak punya itu ya simple, cuman bawa kurma kering aja. Tapi itu kekuatannya. Jadi secara biologi kekuatan kaum Muslimin kalau di atas kertas itu jauh di atas. Walaupun secara pemberdarahan, secara logistik kalah. Tapi secara biologis menang. Simple. Orangnya kecil-kecil, lincah-lincah gitu. Ya. Makanya hebat banget tuh. Islam itu bisa perang 2 medan pertempuran. Persia dan Romawi itu. Ya. Bayangkan ketika Rasulullah SAW mendengar bahwa Romawi punya pasukan 300.000 di daerah Syam. Dan mendengar Persia punya pasukan 500.000. Itu tidak menunggu Madinah diserang. Tapi lebih dulu mengirimkan pasukan kedua. Jadi perang 2 front. Itu. Datang ke sana. Ya. Melewati gurun yang luasnya luas banget tuh. Panjangnya 1.000 kilometer itu. Jalan kaki. Gitu ya. Dan luar biasa itu. Ya, kendaraan namanya onta. Dan onta itu ada punuknya ya. Lah punuk onta itu nyimpen air. Itu bisa sampai 100 liter tuh. Jadi kalau onta disembelih itu nanti keluar airnya tuh. Diminum. Dan onta juga banyak lemaknya kan. Nah, lemaknya itu jadi kekuatan. Gitu. Jadi ibu-ibu nih kalau kepengen cantik, gak usah pakai skincare, pakai lemak telo. Ya. Pakai lemak, itu mukanya bisa mulus. Ya pakai telo sapi, telo ayam, telo bebek. Yang paling enak bebek ya. Wah, bebek itu kalau gajinya dimin minyak, paling enak buat numis tuh. Enak sekali. Nah, itu ya. Jadi salah satu kehebatan tubuh itu kekebalannya tubuh muncul ketika kita lagi fasting. Jadi yang pertama dari kelas ini harus dipahami adalah bagaimana nanti Anda sekalian itu bisa mengatur jam buka tutup mulut. Nah itu. Kapan ngunyahnya itu. Nah ini orang-orang asbab harus begitu. Jadi tahu stop. Ya kalau kita misalkan tidur jam 8 ya. Ya maka jam 6 terakhir itu. Jadi 2 jam sebelum tidur jangan makan biar tidurnya nyenyak. Ingat ya, 2 jam sebelum tidur jangan makan. Maka kalau mau makan, makan yang kenyang sekalian. Kalau nggak ada makanan gimana? Puasa. Udah diniatkannya puasa. Ya. Contoh, saya itu dulu waktu zaman kuliah itu, saya kan tinggalnya di masjid tuh. Itu tiap hari sekali itu puasa Daud tuh. Karena nggak ada yang dimakan. Jadi saya puasa Daud itu bisa berlangsung pertama 2 tahun. Kemudian nambah lagi 2 tahun lagi. Jadi luar biasa ternyata, sehat itu. Ya jadi puasa Daud itu sehari puasa, sehari enggak sehari. Daripada enggak ada yang dimakan, mending puasa. Kan gitu. Ya, jadi ini yang kemudian ternyata penderitaan itu not bad gitu. Ya jangan seperti ini. Wah, kita nggak bisa ini, enggak, mindsetnya jangan gitu. Gini ya. Kita itu banyak kelebihan. Ketika Anda bisa jalan, itu impian orang yang kena stroke gitu loh. Ketika Anda hari ini nggak cuci darah, itu impian orang kena gagal ginjal gitu. Jadi luar biasa. Ini kan ada istilah hidup tuh sawang sinawang gitu. Jadi kita jangan cara berpikir, statement kita itu, persepsi itu selalu kurang terus jangan. Jangan begitu. Cara berpikirnya jangan begitu. Ingat ya, dunia itu, kehidupan itu, di bumi itu semuanya bergiliran, kadang di atas, kadang di bawah. Gitu ya. Contoh kayak gini. Kita ngelihatnya, wah ini orang ini brand misalkan Indofood udah gede sih. Loh, itu bisa jatuh juga. Ya. Jadi itulah siklus kehidupan. Hidup itu siklus. Ya. Ada siklusnya. Jadi seneng ada waktunya, sedih ada waktunya gitu. Itu ya, mungkin ada pertanyaan dari sini atau diskusi silakan. Berkaitan dengan kekebalan tubuh dan yang saya sampaikan. Saya tidak menyampaikan terlalu banyak teoritis ya karena kalau secara ini teoritis panjang banget tuh kekebalan tubuh itu. Tapi setidaknya kita ngerti ya. Gitu. Jadi kekebalan tubuh itu diproduksi di perut.
Kenapa tadi pembukaannya adalah jam buka tutup mulut itu harus dipastikan. Karena salah satu yang memproduksi sel imunitas itu usus buntu. Jadi usus buntu itu dia bisa memproduksi sel B, sel T itu, limfosit itu. Itu bisa diproduksi di situ. Nah, makanya appendicitis atau usus buntu ketika dioperasi kan dibuang tuh. Nah, itu. Itu padahal itu satu kelenjar tuh yang dia memproduksi imunitas. Itu. Yang kedua adalah di sini nih, di antara paru-paru dengan jantung. Itu ada benda kecil namanya kalau nggak salah namanya tumus atau apa itu ini. Nah, dia akan memproduksi juga. Ya. Dan sel-sel yang ketika melawan zat-zat asing atau benda-benda asing dalam tubuh itu semuanya berkumpul semua di sini. Gitu ya. Jadi sel imunitas atau kekebalan tubuh kita itu dia akan bertugas seperti petugas bandara. Kalau Anda pernah naik pesawat tuh. Petugas bea cukai gitu. Nah, kalau di bandara itu nanti koper kan muter ya. Nah itu yang mengamatin koper tuh. Ada yang mencurigakan nggak? Kalau mencurigakan langsung dia terjun. Makanya biasanya masalahnya adalah autoimun. Ya, autoimun. Alias sebenarnya menyerang sel diri sendiri. Kenapa? Karena dianggap sebagai masalah daripada imun. Atau dianggap sebagai serangan. Makanya penyakit kekebalan tubuh itu. Satu, gila. Tahu orang gila nggak? Di belakang nih. Ini masalah kekebalan tubuh itu. Jadi orang gila itu, sel kekebalan tubuh menyerang dirinya. Jadi termasuk gini, termasuk pikiran tadi. Kan saya ngomong dari mind ya, dari persepsi. Gitu. Ketika persepsi Anda itu selalu, nggak bisa, itu akan membuat lemah itu. Imunitas. Jadi ngeluh, emosi negatif itu dia akan membuat tubuh itu lemah. Kenapa? Karena tubuh akan mengeluarkan autoimun. Jadi tubuh itu akan mengeluarkan sekresi yang namanya hormon kortisol. Ketika Anda stres tuh, stres ditagih hutang segala macam, contoh ya, itu bisa melemahkan daya tahan. Makanya nggak usah stres. Biasa aja. Anda mau memasukkan anak ke sekolah, bisa nggak Bu dinego? Saya adanya uang segini, bisa nggak ini? Nah itu, jadi cara bermain itu harus dipelajari. Makanya cari guru itu. Bermainnya. Biar nggak apa? Biar tidak hidup dalam tekanan. Ketika Anda hidup dalam tekanan, stres, kortisol keluar dari tubuh itu. Hormon. Ingat ya, tubuh manusia itu bukan seperti mesin. Tapi dia bekerja semuanya dilakukan namanya enzimatik. Ada enzim dan hormon. Nah stres ini menyebabkan apa? Gangguan tidur. Kalau Anda udah sulit tidur, ini ada masalah kekebalan tubuh sebenarnya. Karena ada satu sel, namanya sel limfosit itu. Di sel limfosit itu ada namanya sel T dan sel L. Itu dia berfungsi untuk ngantuk. Jadi kalau lagi kelas ngantuk tidur aja nggak apa-apa. Baca Quran ngantuk. Karena itu tuh kerja tubuh sehat. Jadi saya selalu, kalau kita lagi kajian atau ngantuk aja. Malah jangan main HP. Karena itu berkah. Baca Quran misalnya habis subuh ngantuk, tidur. Karena itu berkah dari Allah. Karena itu bekerja. Ngantuk itu ya, wah ya Allah. Bagi orang-orang usia itu kok pengen tidur nyenyak gitu. Itu sebuah keberkahan. Dan itu yang mengatur itu adalah hormon. Namanya hormon melatonin. Hormon yang memberi rasa ngantuk. Gitu ya. Iya. Ya, tapi kalau Irwanto lagi kajian ngantuk, tidur dari jam 7 sampai jam 2 gitu. Kadang sampai maghrib. Jadi dia ya, karena ada hadis diangkat pena kan, orang tidak sadar kan diangkat pena kan, kewajiban apapun ya udah. Gitu. Ada satu lagi yang di atasnya tuh Mas Asa mana ya. Ampun. Dia tidur dari habis Isya sampai Isya lagi itu, dia kuat tuh. Kemarin, tapi sekarang kita perbaiki pola makannya, alhamdulillah udah enggak. Bisa 2 hari tidur itu. Antum tahu nggak? Dia sekali makan mie instan berapa? 5. Jadi dia usianya itu 13 tahun lebih tua dari usianya 22, tapi metaboliknya 39. Masa gitu. Jadi, nah ini lagi saya suruh untuk memperbaiki diri. Salah satunya memperbaiki pola makannya. Memangnya sekarang makanya udah banyak sayur gitu ya dia. Ya. Kemarin ini kajian ya, jadi bukan apa-apa, tapi ini sebagai contoh aja. Jadi kemarin salah satu yang rekor kalau makan mie paling banyak ya beliau itu. Ya. Sebelum tidur harus makan mie itu. Jam 12 malam.
Allahu Akbar ya. Gitu. Jadi dia ngantukan. Kenapa? Karena tubuh begitu kelelahan. Tubuhnya begitu menghadapi banyak kelelahan. Jadi itu tadi ya. Jadi ingat ya. Jadi kembali lagi ya. Jadi salah satu masalah autoimun tadi gila. Ya jadi orang gila itu kena masalah autoimun. Makanya kan gini. Kenapa orang gila telanjang kemana-mana gak sakit itu? Panas-panasan itu. Karena dia bicara kekebalan tubuh tuh gini. Gila ini. Oh iya. Di tempat sampah dimakan. Nah kenapa? Karena gila sendiri gini. Gila itu proses di mana tubuh itu memproduksi kekebalan tubuh berlebihan karena ada zat asing yang mengancam. Jadi kakean kekebalan tubuh. Makanya sulit sakit orang gila itu. Mana ada orang gila flu pilek, nggak ada Pak. Kekebalan tubuhnya terlalu overdosis tuh. Tapi overdosis gila jadinya itu. Ininya sampai gila. Ini ilmu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya lupus. Tahu lupus ya? Lupus. Lupus atau imun. Itu nanti biasanya mukanya ada butterfly kayak gini nih. Nah ini. Ini ciri-ciri orang kena lupus. Contohnya nih. Nah ini. Nah ini. Ada butterfly. Bukan penyakit sebenarnya. Ini adalah masalah kekebalan tubuh. Nanti saya akan terangkan tuh untuk mengatasi ini. Tandanya adalah kupu-kupu, butterfly. Penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Kenapa? Karena tubuh itu mendeteksi ada hal yang mencurigakan sehingga mengeluarkan sistem kekebalan tubuh yang begitu banyak. Nah akhirnya apa? Bentrok dengan sel tubuh sendiri. Nah sebenarnya ini kenapa? Karena tubuh itu bingung. Ini penyakit apa bukan? Nah, gitu. Ada zat asing atau sesuatu yang asing. Sesuatu yang asing itu bisa patogen, bisa virus, bisa makanan, bisa kebiasaan apapun. Gitu. Makanya kenapa tadi contoh orang gila. Kenapa orang itu bisa gila? Ketika dia tidak terbiasa melakukan. Makanya ada istilah ketika belajar ilmu ataupun yang nggak biasa, tubuhnya agak stres, lah itu bisa jadi mengaktifkan imunitas yang membuat dia jadi gila. Makanya segala sesuatu itu harus pelan-pelan. Itu ya. Contoh kan ada orang yang masuk pondok tiba-tiba dia bisa jadi gila. Karena mungkin tidak terbiasa. Sesuatu yang baru bagi dia. Nah dia masuk situ loh, itu tubuh itu nggak bisa membendung. Sehingga apa? Sehingga terjadi kelebihan imunitas atau kekebalan tubuh yang berlebih. Sehingga dia jadi gila. Kayak gitu. Nah yang kedua lupus. Lupus ini ya karena tubuh tidak bisa mendeteksi segala macam. Makanya kalau ada penyakit lupus yang diperbaiki perut. Makanan. Maka solusinya gimana? Diet. Kayak kemarin. Coba diuji coba. Makan bayam aman gak? Makan kacang aman gak? Alergi gak? Makan ayam aman gak? Makan telur gak? Itu. Nah nanti yang enggak, nah khusus makan itu. Ya, jadi cara mengatasi salah satu adalah gaji sapi, gaji ayam, gaji bebek. Gaji ya, lemak gitu. Jadi kurangi karbo. Itu kalau kena kayak gini. Untuk mengembalikan imunitas. Karena imunitas itu diproduksi di perut kita. Kayak gitu. Itu contoh masalah berkaitan dengan kekebalan tubuh yang nomor 2. Itu bisa penyakit lupus. Ini agak berat. Ya. Nah kalau Anda datang ke rumah sakit itu nanti seumur hidup diresepkan obat. Nanti akan lelah. Obatnya bisa berkantong-kantong banyak banget. Padahal ini kuncinya adalah memperbaiki pola makan. Kembalikan tubuh kepada hemostatis dulu. Mungkin hidup udah 30 tahun banyak karbo. Kan kebiasaan kita makan sepiring nasinya banyak. Nah itu diganti itu. Jadi yang biasanya nasinya banyak, jadi banyak protein dan lemak. Itu. Jadi protein lemaknya lebih banyak. Ya nasinya dikurangi. Jadi maksimal ya 1 kepal itu. Ingat ya, di dalam tubuh kita itu ada 5 liter darah. 5 liter. 5 liter darah. Nah, 5 liter darah yang ada di dalam tubuh kita itu gula darahnya berapa? Gula darahnya cuma 5 gram. 5 gram. Tuh. Nah kalau Anda makan nasi sepiring, ya kira-kira sekepalan tangan aja nasinya, itu gula darahnya 10 kali lipat. Ada 50 gram. Itu yang bikin ngantuk. Gula darah. Nah gula darah ini lama-lama nanti disimpan jadi lemak. Jadi lemak inilah cadangan energi. Nah bagaimana cara menghancurkannya? BMR.
Ya, jangan makan karbo, tapi bagaimana ini bisa dipecah itu. Itu bisa dengan puasa, bisa dengan menyetop nasi atau karbohidrat. Caranya gitu. Jadi makannya hanya protein. Daging, telur, ikan aja itu. Wah, itu luar biasa itu. Itu cepat. Itu paling cepat tuh. Ya, nanti kita lihat ya. Jadi misalnya sebulan ke depan kita lihat misalnya Mas Adi, Mas Imam itu udah agak kempes kayak perutnya Adi itu. Kemarin kamu berapa kilo? 94 ya? Enggak, 87. Sekarang berapa? Nanti timbang lagi ya. Tadi pagi aku timbang 83,70. Berarti turun berapa? 4. Sekitar 4. Wah, itu paling efektif tuh. Ya, jadi paling efektif kenyang itu, tapi makannya dia daging terus. Daging sama tempe ya? Tempenya Enggak, udah enggak ya? kemarin kan karena apa namanya masih transisi dulu. Oh iya iya. Masih makan kentang masih gitu. Nanti kalau udah biasa kayak saya makan sehari sekali itu. Selesai itu. Saya belum makan ini. Ya saya makan saya jam 2, tapi ini ngisi ya jadi belum makan. Ya nantilah. Jadi gitu. Jadi ini ya, jadi setiap satu piring satu kepal nasi itu ada 5 kali 10. Berarti ada 50 gram gula darah. Gula di dalam darah ini yang bikin ngantuk. Nah, ketika gula di dalam darah itu banyak, tubuh akan keluar insulin. Tubuh akan keluar insulin. Nah, lonjakan insulin yang tadinya kayak gini, terus tiba naik kayak gini, ini yang menjadikan namanya glikasi. Terus bisa turun lagi kayak gini. Nah, ini yang bisa jadi nanti jadi kista, jadi kanker. Makanya saya banyak menganalisa orang kena kista itu, mereka muncul kenapa? Karena penyakit metabolik. Di antaranya adalah lonjakan glukos. Nah, dengan sekarang banyaknya boba, cendol, minuman-minuman manis, sekali minum itu luar biasa langsung lonjak. Gitu ya. Jadi ini yang menjadikan tubuh kita nanti bermasalah dengan kekebalan tubuh. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan ya. Jadi pembahasan tentang kekebalan tubuh sebenarnya materi saya yang pertama saya akan membicarakan tadi ya paradigma dasar. Jadi 24 jam sel jaringan organ yang melawan patogen. Jadi dalam waktu 24 jam tadi, maka kuncinya tadi ya, atur mulut Anda, jendelanya, pintunya, buka tutupnya diatur. Orang asbo harus ngerti kayak gini, kapan makan, kapan berhenti gitu. Makanya kalau kita ngikutin ajaran Islam, berhentilah makan sebelum kenyang. Gitu. Ya jadi cukuplah 8 jam aja, saya pikir cukup. Cukup lah ya 8 jam untuk makan lah ya. Jangan makan terus, jangan itu. Diatur mulutnya itu. Jadi mulut itu jangan sampai jahat. Jahat ketika ngomong, jahat ketika dia ngunyah gitu. Itu yang pertama. Makanya kan ada tulisan di belakang teh detok tuh, saat mulut tidak bisa dikontrol. Gitu loh. Itu harus teredukasi gitu. Ya, jadi ini adalah salah satu ini pencegahan. Ya, kemudian 4 pilar ya. Jadi 4 pilar untuk menguatkan imunitas. 1 puasa atau autofagi. Kedua adalah bekam. Nah, kita belum nanti membahas bekam ya. Dan nanti ada herbal. Kemudian ada manajemen stres ya, zikir ya. Karena ini juga bagian daripada menguatkan kekebalan tubuh, zikir itu. Zikir itu mengingat Allah ya tadi. Ini lebih ke pikir ya, fikir itu ya. Bukan subhanallah, bukan yang gitu tuh. Antum subhanallah kalau nggak kerja tetap aja nggak stres gitu kan. Ya enggak? Gitu. Jadi jangan sampai salah ini ya berpikir ya. Tapi lebih kepada nanti kaidah fikir dan kaidah amal gitu. 1 puasa ya, tadi puasa. Puasa udah paham lah ya, kita orang muslim udah paham ya. Jadi ini luar biasa. Puasa itu luar biasa. Jadi kalau bisa kalau diagendakan Anda Senin Kamis puasa Daud ataupun fasting lah ya, kalau belum bisa ya paling gampang kasih obat itu nggak mempan kalau tubuh nggak seimbang. Tuh, kedua bekam ya. Nah, bekam itu adalah menyedot darah. Ini teorinya ya. Jadi menyedot darah, dikop, tapi disayat itu. Bisa pakai peso, bisa pakai jarum. Tapi kalau jarum posisinya dia harus kayak sayatan peso, harus miring itu. Gitu. Jadi nanti disedot darahnya ya yang kaya akan toksin dan CO2, kemudian di situ nanti akan mengaktifkan sel baru. Itu luar biasa. Dampaknya luar biasa. Tapi kalau belum ngerasain nggak bisa ngomong. Ketiga herbal ya. Herbal sebagai imunomodulator, jadi sebagai katalis itu. Ya, jadi misalkan madu, misalkan jinten, misalkan teh detok, misalkan kunyit. Nah, itu sudah ada jatah tiap bulan. Silakan digunakan untuk kesehatan. Kemudian
manajemen stres ya. Itu jadi bagaimana nanti jadi mengatur kortisol ya, stres. Stres itu sebenarnya setiap orang stres itu. Contoh begini, Mbak Eva, contoh biasa ngangkat beban 10 kilo, kamu angkat 50 kilo, kamu stres tuh. Jadi kondisi di mana bebannya itu mungkin ngerasa berlebihan di awal. Nah itu perlu di-manage sebenarnya sehingga terbiasa dengan 50 kilo. Kayak gitu. Seperti halnya hidup itu kan nggak biasa jadi biasa. Nah, itu kan perlu latihan, exercise itu. Ya jadi salah satunya ada manajemen stres tuh. Ya bagaimana menurunkan kortisol itu hormon stres. Ingat ya kalau kita stres, kita tertekan itu akan keluar hormon kortisol yang dia lebih berbahaya dari bisa ular. Gitu. Jadi dia bisa bikin sakit itu. Makanya contoh orang patah hati itu bisa sakit, Pak. Misalkan Vicky ditinggalkan sama pasangannya ya, kalau kamu punya pacar, itu bisa sakit hati-hati itu. Makanya jangan bermain-main di situ gitu. Itu. Atau mungkin suami istri bertengkar ya, nggak damai-damai itu bisa sakit itu. Bener-bener bisa sakit tuh. Naik pegatan atau putus itu ya, wah itu bisa sakit tuh. Serius ini secara kesehatan. Karena apa? Karena kortisolnya begitu banyak. Gitu ya. Nah, solusinya apa? Tadi manajemen stres. Ketika misalkan persepsi Anda state mind-nya diubah. No hard feeling, cari lagi gampang kok. Gitu lah. Iya kan? Apa tuh sekali dimarahin langsung itu ya. Itu. Nah, tapi enggak apa-apa gitu ya. Makanya perlu komunikasi suami istri nih kalau udah nikah tuh. Yang pilar dasarnya adalah respect, saling menghargai. Jadi gini nih, komunikasi mau ngomong sayang, mau ngomong bunda, mau apapun, kalau tidak saling menghargai percuma. Jadi inti komunikasi itu saling menghargai. Gitu. Nah itu harus diomongkan di depan, saling menghargai gitu. Soalnya kalau bicara kekurangan selalu ada kekurangan, karena yang dilihat kekurangan, ya kan? Nah jadi di mana persepsi kita? Ya kalau diri ini kurang, ya benar gitu, benar itu. Jadi ingat ya, persepsi personal itu memang benar. Misalkan tadi contoh, Nahda selalu ngomong, wah aku kalau makan pagi perutku sakit. Nah iya akan sakit beneran. Nah, jadi itu contoh ya. Jadi apa yang kamu yakini, belief systemmu itu ya benar itu. Gitu. Jadi makanya hati-hati dengan persepsi. Nah mengubah orang itu yang diubah persepsinya. Gitu. Nah ini tips ya, kalau Anda mau mengubah orang ya, gak usah dikasih informasi. Gak usah disadarkan, gak perlu. Tapi cukuplah jadi katalis saja. Jadi katalis. Nanti ilmunya yang lain ya. Ini cara negosiasi itu. Jadi katalis itu. Jadi bagaimana cara mengubah orang, bukan dengan tapi menjadi katalis itu. Tahu katalis ya? Ini pelajaran kimia ini. Kamu kimia ya, anak kimia bukan? Tahu katalis kan? Apa katalis? Ya, sebagai sesuatu yang mendorong, zat pendorong. Gitu. Jadi temukan motifnya dia dan itu jadikan itu katalis, itu kita dorong. Gitu. Ya, saya belajar ini dari buku-buku detektif itu. Jadi agen-agen FBI itu di Amerika itu dia berhadapan dengan para bandar-bandar narkoba. Gitu ya. Ketika ini contoh aja ya. Ketika dia mau menyergap bandar narkoba, kemudian dia telepon ke komandannya, Pak Komandan ini pasukan udah siap nyerbu itu. Pak Komandan ditanya, itu yang kamu lagi mau sergap punya kucing nggak? Kaget, punya kucing, gitu. Kamu kan udah mengintel dia selama 2 tahun. Coba kirimkan nomor teleponnya biar saya telepon sama dia. Akhirnya bos FBI itu telepon ke si bandar narkoba, terus si bandar narkoba membuka pintu, monggo silakan masuk itu. Jadi nggak perlu disergap gitu. Kenapa? Karena dia bisa berhasil menemukan katalis gitu. Diajak kerjasama. Nah itu cara ngubah orang tuh dengan katalis, ya bukan dengan kadang-kadang kan dengan intimidasi itu, kamu harus gini, nah itu nggak akan berubah. Nah ini bagi perempuan ya harus belajar di situ, laki-laki belajar situ, ya jadi gitu. Makanya ini seni ya, ilmu itu. Itu mungkin berkaitan dengan materi siang hari ini karena ini juga bagian dari lanjutan kemarin kekebalan tubuh. Nanti ada beberapa hal, memang ini panjang, belum saya sampaikan semuanya. Tapi saya pikir kalau ada pertanyaan nanti biar bisa sambil 2 arah itu. Silakan kalau ada diskusi atau pertanyaan. Alhamdulillah.
Udah marah-marah, contohin testimoni buat teman-teman. Terserah antum cerita kucing, cerita tanaman, cerita. Alhamdulillah ya 10 hari ya. 10 hari. Terus 10 hari. Ya 10 hari ya. 10 hari program dari Sebayu memang signifikan ya, emang ini karena ekstrim jadi signifikan. Signifikan dari perubahan fisik ya. Pertama kan awan sering badminton tuh. Jadi sering badminton tuh salah satunya kalau udah main satu set dan kedua set tuh biasanya ngos-ngosan. Nafasnya udah Senin Kemis. Tapi alhamdulillah dengan ritme ini ya mungkin jadi main 3 set oke. Bahkan sampai satu malam itu kita main 4 kali permainan. Nah, itu ya. 4 kali. Iya 4 kali karena fit badannya enak enteng ya. Karena kan saya kan berat ya. Kalau berat tuh sebenarnya ada risiko kalau badminton tuh. Jadi tumpuan pada sendi yang kelelahan karena kan berat. Yang sekarang lebih enteng gitu. Terus yang kedua kalau untuk hal ibadah jadi ketika bangun pagi karena istriku kalau jam 4 tuh bantuin ibu kan. Iya. Bantuin ibu terus jam 4 bangun harus bangun. Jadi aktivitas pagi itu jadi lebih prepare lancar lah. Langsung lari azan Allahu Akbar antum gitu ya. Langsung bisa gitu lah. Oh, besok yang azan antum. Kayaknya udah ada ini tulisan. Terus ya pagi jadi lebih produktif karena biasanya habis subuh terus kita tidur lagi ini jadi ada kegiatan pagi. Nggak ngantuk ya? Nggak ngantuk. Terus yang ketiga emang ada dari efek marah-marah itu. Jadi aku pekan kemarin tuh marah-marahnya 2 kali. Jadi pertama itu terpicu karena anakku kan rewel aku itu tempo sama ngomongnya agak ketus ya. Untung istriku udah ulangi. Jadi untung udah kamu kasih tahu sayang, jadi udah no hard feeling gitu. Jadi udah ngerti gitu loh. Jadi langsung di-handle gitu. Iya. Di-handle permasalahan itu. Nah, antum harus ngomong lebih dari 6 kali. Aku lagi program ini ya, lagi program untuk menyetop zolim pada diriku sendiri. Aku hanya kamu yang bisa bantuin aku kayak gitu. Aku minta bantuanmu gitu. Lah nanti kalau terus kayak gitu terus sebelum tidur mau tidur ngomong, bangun tidur ngomong, terus apresiasi terima kasih ya. Hidup kita kan 24 jam. Misalkan hari ini bisa sukses, apresiasi itu. Makasih ya gitu. Sayang gitu. Yang gitu kan makasih ya gitu. Aku padamu ya, makasih kalau enggak ada kamu ya Allah gitu. Sampai gitu kepalamu dibentuk ya Allah gitu ya. Lu gak apa-apa, itu harus kayak gitu. Ya enggak, perempuan harus gituin. Harus ngomong, jangan didiamin. Gitu ya gitu. Kalau kamu merasa wah nanti paham sendiri enggak atau perempuan paham sendiri ke suami enggak akan itu. Ngomong, diberi mulut untuk komunikasi. Iya. Jadi diomongkan segala macam. Segala sesuatu diomongkan, dibangun budaya keterus-terangan, budaya musyawarah, budaya ngobrol. Itu enak. Syukur nanti diajak jalan sama istri gitu ya. Nah, istri juga diajak juga pelan-pelan. Iya. Dan sekarang masih lebih simpel di rumah. Iya. Kalau pagi itu kan biasanya emang dari dulu pagi itu pasti ketika aktivitas pagi dulu di kursi pasti istri langsung nyediain tuh teh, goreng-gorengan, singkong, udah lengkap tuh ada gorengan, ada yang manis, ada yang gurih, pasti bisa. Di meja pas. Makanya pagi itu aku pasti langsung konsumsi. Nah sekarang kan beda ininya kan, polanya kan. Nah Mas Imam harus edukasi ke istri. Aku dapat materi baru nih di Aspo kayak gitu. Oh gitu. Edukasi baru. Sekarang ya tadi beliin pronyos tadi di pasar. Bikin telo dari pagi. Masya Allah, dapat banyak telonya. Gitu. Alhamdulillah. Masya Allah. Tapi apa kendalanya itu? Kalau kendalanya saya gula. Gulanya emang konsumsi gula kan penting ya. Apalagi kalau makan tuh pasti Bang Erin tahu tuh kecap. Wah. Jadi salah satu tantangan saya adalah nahan itu. Saat itu kemarin agak stres juga sebenarnya. Oke. Tapi antum makan jadi lebih hemat nanti nggak beli kecap. Iya. Dan kemarin kan kalian pakai wortel loh, masak sop saya kasih wortel loh biar manis kan manis. Iya. Iya bener udah bagus tuh. Ya wortel, tomat ya udah bagus. Itu doang, tapi bisa lah ya. Antum udah nggak hemostatis nih. Harus segera itu tobat tuh. Tapi kan boleh nggak misalnya kalau nanti udah 75 ataupun
berat badan itu juga apresiasi makan mie ayam besar. Ingin banget sih, sibuk sekali besar. Oke. Boleh. Jadi kalau udah 6 bulan setahun kayak gitu ya, cuman sehari aja itu boleh. Tapi yang penting hati-hati ya. Jadi ketika memutus metabolik yang tadi berdasarkan karbo, tubuh itu kan akan adaptasi tuh, akan flu, akan greges macam-macam tuh. Nah, nanti ketika balik makan itu, itu juga tubuh juga bisa nanti ada sedikit kayak sakit, kayak flu, batuk kayak gitu. Dia siap-siap aja dengan itu. Jadi, tapi yang penting itu jangan sampai kecanduan. Jadi selama ini tuh sebenarnya kan 20 tahun kecanduan nasi. Sebenarnya gini, orang Jawa itu makanannya dulu tuh uwi, singkong gitu tuh. Tiwul itu gak harus beras itu sebenarnya. Kenapa sekarang jadi harus jadi beras itu industri itu. Ya jadi industri gitu. Jadi ya akhirnya orang harus beli terus. Padahal kalau makanannya apa yang ada di lokal itu sehat banget. Nanti kalau udah hemostatis, makan apapun yang lokal. Tapi cari yang organik tuh. Saya ngomong kenapa sayur agak dihindari karena riset saya tuh sayur sekarang tuh semuanya kimia gitu. Serius tuh. Lombok itu cabai kalau nggak disemprot nggak jadi. Serius tuh, kentang aja itu kalau nggak disemprot tuh nggak ada kentangnya kecil-kecil banget itu. Jadi kita makan kentang gede-gede tuh ya Allah makan racun semua tuh. Makanya ini di-update ya ilmunya ya. Jadi sayur itu kan nggak punya otot. Jadi semua racun masuk tuh. Beda dengan ayam itu masih ada ototnya. Jadi makan pahanya segala macam udah termetabolisasi oleh ayam itu. Gitu. Cuman bedanya nanti kalau ayam yang makan biji-bijian lemaknya kuning, ayam yang makan fur itu lemaknya putih kayak gitu. Begitu juga kambing, sapi gitu. Kalau yang makannya adalah pur ataupun dedak lemaknya putih, kalau yang makan rumput lemaknya kuning kayak gitu aja. Tapi dia aman. Nah, tapi kalau sayuran itu nggak bisa itu metabolisasi itu nggak ada di sana. Jadi kalau misalkan apa ya pisang dipupuk kimia terus, ya udah kumpul semua di situ itu. Nah ini yang menimbulkan hari ini banyak orang alergi. Karena justru gini, saya itu lakukan riset pada tubuh saya itu. Saya itu makan banyak sayur, buah, malah kembung tuh. Tapi ketika saya makan daging itu nggak kembung. Wah ini berarti ada yang salah juga ya. Jadi ternyata itu adalah salah satu mengatasi emah itu daging. Makan yang nggak bikin kembung, nggak bikin asam lambung itu. Itu jadi itu. Kalau ibu-ibu ada yang jalanin nggak? Bapak ibu udah jalan belum? Jalan. Gimana? Tapi kadang masih nasi sesendok. Sesendok kali 10 enggak? Terus apa yang kamu rasakan tuh? Udah marah-marah juga udah? Kemarin udah blokir. Kemarin udah blokir suami. Loh. Yang ngomong ke suaminya, Mas itu. Gitu. Bener, kemarin Oh berarti kalau marah-marahan blogger-bloggeran kamu? Aduh, ekstrim juga ya. Saya itu kalau istri saya marah-marah itu cuma iya oke itu aja. Jadi nggak pernah dimasukkan ke hati itu. Ya biarkan aja keluar semua gitu. Saya anggap aja oh dia lagi buang sampah gitu. Nah perlu ngomong sama suami. Jadi manusia itu ada sampahnya. Nah jadi saya mohon maaf kalau mungkin omongan saya menyakiti kamu itu karena sebenarnya bukan omongan dari hati itu sampah itu. Jika kalau udah ketemu kayak gitu tuh, nanti kamu tuh akan saling enak tuh, saling pengertian. Ada jadi laki-laki juga ada sampahnya, perempuan juga ada sampahnya, apalagi capek-capek, waduh jadi. Jadi kadang-kadang tuh orang baik saling nyakitin tuh, karena nggak ada ilmu. Jadi bikin konsep sampah. Jadi kita itu ada sampah. Jadi kalau saya lagi ngomong nggak enak tentang kamu, anggap itu sampah. Ini nggak benar itu, nggak valid itu. Karena bagaimanapun juga kamu adalah imamku, ya ngomong gitu. Gitu. Kamu imamku, aku terima kasih kepada dirimu, itu udah mau dengan aku segala macam itu. Oh itu senang tuh laki-laki digituin tuh. Jadi digombalin juga gitu loh ya. Makasih ya Allah, nafkahnya terima kasih, waktunya udah nemeni aku gitu. Pada akhirnya nanti ketika kita menua juga kita berdua lagi kan itu. Seneng gak Vin? Seneng kan ya? Tapi kalau laki-laki coba nih, laki-laki ditelepon dimarah-marah, gak akan fokus juga di tempat pekerjaannya gak?
Gitu. Gitu. Jadi biasakan ngomong, Mas aku mau buang sampah dulu. Ini sampahku banyak banget tuh. Banyak sampah gitu. Nah, itu buang sampah. Ya, jadi itu. Sampah di dalam pikiran, sampah di dalam tubuh itu harus dibuang kan. Kamu nggak BAB aja sebek gitu kan. Ini penting nih. Kalau yang belum nikah ya belajar aja lah ini ya. Belajar itu. Gitu. Kendalanya apa Mbak? Kendalanya? Masih suka Cheating ya? iya. Gak apa-apa awal-awal. Nanti pelan-pelan kalau kita terus kayak gini terus nanti wah kamu harus sehat, kamu harus apa namanya jadi orang yang kembali kepada Allah dalam kondisi tidak mendolimi diri ya contoh. Ya. Insya Allah itu ya. Ade ada testimoni di? Ya, yang pertama pasangan ngomong sebelum yang pertama itu badannya enak banget. Karena kan biasanya kalau habis pulang kerja tuh, Iya. itu kerasa banget. Pengen itu tiduran gitu. Jadi kalau sekarang tuh enggak, justru on gitu. Makanya saya kadang-kadang jam-jam 10 kadang-kadang di sini, banyak di sini gitu. Karena on gitu. Jadi enggak kayak pengen istirahat segera gitu. Itu yang pertama kan. Jadi badannya gitu. Nah, terutama kalau subuh misalkan. Kalau subuh itu kan langsung bangun. Kayak tadi misalkan bangun kurang dari jam 4 itu udah bangun gitu. Ke masjid lah jalan kaki antum. Iya. Biar sehat itu. Langsung bangun dan biasanya kalau bangun kan misalnya ada tidur ya sejam lah sebelum berangkat kan. Nah ini nggak ada lagi itu karena memang udah nggak ngantuk gitu, nggak ngantuk. Padahal biasanya aku biasanya kalau pagi tuh ngopi dulu kan sebelum di sini tapi tetap ngantuk gitu. Kalau sekarang nggak ngopi di rumah, ngopi di sini. Oh iya. Badannya itu enteng, Ya, jadi kopi ya. nggak apa badannya enak lah, nggak bikin apa namanya nggak bikin greges atau apa dan sebagainya dan nggak gampang ngantuk sebenarnya. Apalagi kalau misalkan siang nih, baru tadi kan aku ngomong sama anak tim marketing, kayaknya aku lagi kangen tidur siang nih, tidur siang bentar lagi. Segar. Biasanya selama minggu ini kan nggak tidur siang tuh. Padahal aktivitasnya jam 10 tuh, biasanya jam 10 jam 11 baru tidur gitu aktivitasnya. Alhamdulillah produktif gitu, sampai tiga akun itu tuh aktif gitu. Karena nggak ada aktivitas selain baca buku kan, buka laptop ya udah aktivitas bikin affiliate, 3 akunnya itu lagi aktif gitu. Jadi lebih Sehat, produktif gitu. Masya Allah. Ya, sekarang jadi maksimal lah itu yang pertama. Terus yang kedua kemarin memang hari Ahad sih ngerasainnya beda banget gitu. Serak nggak? Sakit kepala gitu. Enggak belum. Tapi sakit kepalanya itu loh. Pileknya juga belum. Cuma sakit kepalanya itu terus saya pakai tidur tuh. Tapi belum makan sama sekali tuh dari jam 9 saya bangunnya jam 2 gitu. Oh nggak apa-apa. Tapi lemas kalau lemas perbanyak lemak sama garam. Saya aja masih flu ini ya. Nah, akhirnya kemarin karena sering lemes itu Mas Bayu kan banyak makan lemak. Iya. Saya aja kan dulu itu kemarin itu kan pas dapat kaldu itu kan Iya. dapat 3 gitu Iya. dari kurban itu kan aku bikinin tuh Iya. kaldu yang aku campur aku blender sama wortel kentang semuanya. Iya. Nah itu masih ada di kulkas. Akhirnya aku keluarin itu yang Direbus. saya rebus buat dimakan dicampur dengan kayak misalkan kalau daging kayak gitu. Cuman yang saya rasain di makanan tuh makan proteinnya enak. Oh enak. Makanya enak terutama daging ya enak. Makanya kemarin tak bikinin bumbu yang buat masih ada sisa sate marangi tapi nggak ada kecapnya ya. Jadi saya bikinin sate marangi. Jadi saya apa namanya kayak model bikin sate tapi di atas pan ya. Ya. Nah, akhirnya saya olah gitu. Jadi apa lagi tak olahin karena kalau yang kayak grill doang itu jadi enak gitu. Jadi saya olahin itu kombinasi. Nah itu kalau enak tuh caranya bikin kaldu, bikin sop gitu. Jadi sop itu diminum airnya tuh. Banyak itu. Akhirnya saya Kasih lombok itu. kadang-kadang dikukus. Nah, kalau dari segi pengeluaran memang hemat. Kayak misalkan 1 minggu ini kan cuma beli ayam 2 kilo, terus daging kan masih ada daging kurban, Iya, jadi iya. itu yang saya pakai sebelum mati. Nggak banyak jajan kan? Enggak, Oh, iya. kan nggak ada jajan lagi, nggak boleh. Banyak kan? Saya aja tuh sebulan habis 1 juta doang loh. Beli daging tuh 1 juta banyak banget loh ya. Daging ayam itu. Itu kalau enak itu cuma bikin sop, kaldu gitu. Dan hari ini kan telur lagi turun, daging ayam lagi turun tuh, karena MBG tutup kan. Makanya kesempatan untuk nyetok ini informasi buat teman-teman. Seminggu lagi ini naik karena Iya. MBG buka. Buka. Harga telur aja udah 20.000. Di beberapa tempat ada 20.000, ada 21. Jadi kalau mau nyetok sekarang. Ini yang hemostatis dulu ya. Irfan jalan ke Irfan? Wah itu.
Enggak ada nama Tapi kalau aku jujur aja aku ngejar auto pagi aja. Memang tidak makan mainnya. Wah. Apa namanya? Uang ya. Ada parah juga kan. Kan biasanya kalau makan tuh maksimal lah itu 20.000. Oh. Jadi biasanya kalau misalnya hasilnya atau tertentu masih belum gitu. Saya masih tak itu. Bisa telur. Kira terus gitu. Lah kalau saya sarankan tuh puasa Daud aja, sehari puasa sehari enggak gitu. Tiap hari selama 5 tahun itu. Itu bener-bener irit banget itu, ya enggak? Saya itu gitu. Itu sih sebenarnya jadi ngatur Brownies kembang. Bang ini makan ya, Bos. kalau itu namanya kan karena murah kan. Karena murah. Cuma 10.000 doang. Jadi pas. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan mungkin? Cukup ya? Cukup, insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan ya. Sehat harus diupayakan nih. Jadi namanya ikhtiar itu memang ini ya. Tapi tadi ya persepsi atau mindset itu harus dirubah dulu. Jadi ini bukan sebuah pengorbanan ya. Tapi karena selama ini memang kita tidak dalam kondisi hemostatis, jadi ini. Itu aja mungkin dari saya ya. Cukup. Nanti kalau ada konsultasi atau apapun ke saya, karena kita pun nanti ada kelas holistik juga, tapi saya minta tim itu mudah-mudahan sehat, walafiat ya. Itu jadi segala sesuatu kita bisa dipecahkan, ada 3 mantra ya, nggak ada yang nggak bisa dipelajari. Ya, kedua itu adalah semuanya itu ada solusinya. Ketiga itu nggak ada yang nggak mungkin. Jadi kita lingkungan yang bagus. Insya Allah itu dari saya sekian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbu Sanggup Hadir sepenuhnya.